Saya nih benar-benar penasaran banget nih Pak Ustadz. Sebenarnya antum itu bisa begini nih, prosesnya itu seperti apa sih? Awalnya itu di umur berapa dan gimana sih cara belajarnya? Memang awalnya itu saya merasa gimana ya, agak malas gitu pergi belajarnya karena kan di umur yang masih kecil juga kan masih asik main-main gitu. Tapi lama-kelamaan orang tua saya terus mengajak saya untuk pergi ke rumah guru ngaji dan alhamdulillah jadi saya tertarik dan juga karena lingkungan yang banyak kori-kori di Bima itu jadi alhamdulillah terdorong semangatnya gitu. Pak Ustadz, berarti lingkungan itu sangat berpengaruh sekali ya Pak Ustadz? Ya, dan juga jadi catatan penting, apa yang sekarang menyusahkan kita, pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita, menyenangkan bagi kita. Apa yang sekarang kelihatannya duri, tapi nanti akan menjadi sesuatu yang indah pada masanya. Iya, saya nih Pak Ustadz, maksudnya kalau mau balik, kalau bisa dibalikin waktu. Iya, betul. Mungkin saya cita-citanya pengen jadi Kori juga. Ini Hafiz Quran. Hafiz Quran. Gitu. Karena kan maksudnya ada 10 anggota keluarga yang terselamatkan dari api neraka. Bukan hanya itu, nanti jadi mahkota bagi orang tuanya. Masya Allah. Menjadi syafaat, bahkan diampuni dosanya. Doanya aja lebih terkabul bagi orang yang akrab dengan Al-Quran. Bener banget. Nah, Dan luar biasa. saya kan punya anak nih, Ustadz. Kira-kira ada nggak maksudnya cara-cara tertentu supaya ini anak menyukai untuk belajar Al-Quran gitu? Karena mimpi saya nggak tercapai nih Pak Ustadz. Maksudnya ya mungkin masih bisa belajar tapi nggak tahu bakal bisa jadi hafiz apa enggak. Tapi kepengennya tuh anak tuh bisa jadi hafiz Quran gitu. Ya dulu itu orang tua saya tuh ketika saya apalagi kegiatan di rumah itu sering disetelkan ngaji-ngaji gitu. Ya kasih dengar ngaji-ngaji terus alhamdulillah sampai saya itu bisa menghafal satu makro. Makro itu surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ya, ada yang viral di YouTube itu. Ya, waktu kecil itu. Jadi sering disetelkan ngaji-ngaji oleh orang tua. Dan ketika orang tua saya tahu saya punya bakat tilawah, jadi orang tua saya mengarahkan ke guru ngaji dan disuruh latihan itu sore malam terus latihan. Dan ini setiap hari? Setiap hari. Itu pentingnya takwid. Dalam bahasa sekian namanya habit. Perlu pembiasaan. Karena anak itu tergantung pembiasaannya. Kalau dibiasakan dengan Al-Quran, ternyata dia juga bisa mencintai, bisa akrab dengan Al-Quran. Dibiasakan dengan nyanyian, dibiasakan dengan, mohon maaf, bahkan pakai jilbab saja, dibiasakan. Kalau anak sudah biasa dari kecil pakai jilbab, ya nanti kalau nyaman. Pakai, rasanya nggak enak. Jadi pelepas beban. Awalnya beban, nanti jadi pelepas beban. Kalau anak kita, mohon maaf, udah usia SMA padahal dia cewek loh ya, itu kok diajak pergi nggak pakai jilbab pasti dia nggak nyaman. Karena apa? Sudah ada habit. Ternyata itu sangat penting. Jadi bagaimana kita mengkondisikan anak kita. Walaupun saya juga punya masalah. Anak saya yang terakhir itu susah banget disuruh pakai jilbab. Ya, karena laki-laki. Karena dia laki-laki. Baik. Ya, Fauzi gimana? Ya betul kan, laki-laki. Ada yang salah dari saya? Nggak ada. Nggak, udah benar-benar. Artinya pembiasaan penting. Peran orang tua penting. Pembiasaan dan lingkungan. Disetelkan murotal. Itu semuanya. Sangat bagus lah ya. Proses itu kan tidak langsung langsung menjadi Qori internasional. Gitu. Nah, itu stepnya itu dari awal ikut apa dulu? Awalnya ikut MTQ cuman di desa. Di desa. Juara alhamdulillah. Langsung juara. Terus latihan terus ikut MTQ Kecamatan juara lagi. Kabupaten juara lagi terus. Dan di MTQ nasional sampai MTQ nasional juga. Baru di situ internasional. Di nasional juara berapa? Dulu MTQ kanak-kanaknya itu tingkat kanak-kanak itu juara 1. Kanak-kanak juara 1 di Ambon dulu. 2012. Oh, Ambon gitu. Terus dan alhamdulillah setelah itu dikirim ke MTQ internasional di Singapura. Siapa yang ngirim? Di Singapura. Dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama. Oh, pernah di Singapura sebelum itu? Pernah. Oh, Singapura dulu. Tapi baru Turki. Untuk anak, usia anak. Kategori kanak-kanak. Kategori kanak-kanak. Di Singapura. Pernah Singapura. Ya. Di Singapura itu juara berapa? Alhamdulillah juara 1 juga. Juara 1 juga? Masya Allah. Ini nggak pernah juara 2 nih kayak Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Tapi tingkat hanya saya ASEAN aja. Tapi maksud saya dari Indonesia dan Bima, maksud saya bukan apa-apa. Jauh. Iya, jauh yang semuanya fasilitas kan tidak sebagaimana di tempat lain maksud saya. Itu, mohon maaf. Bima itu internet aja tidak
sekenceng di sini dan seterusnya. Tetapi ternyata bibit itu kalau udah unggul dimanapun juga menjadi sesuatu yang sangat unggul. Bibit bobot bebet ya Pak Ustadz? Iya. Pak Ustadz, ini saya mau nanya tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu Pak Ustadz. Silakan ngopi dulu, brother.